Baik, kembali lagi di channel Tertarik Saham. Hari ini kita akan review dan analisa beberapa saham yang berada dalam indeks LQ45. Yang pertama kita bahas ada BBRI. BBRI hari Jumat kemarin tanggal 27 Agustus mengalami koreksi 30 poin, ditutup di level 3.840. Koreksi ini masih koreksi wajar aja karena emang dalam beberapa bulan terakhir ini dia masih sideways di area sini ya. Nah, dia sideways dari 4050 sampai 3800 bahkan 3700. Untuk teman-teman yang mau swing bisa manfaatkan pantulan di support dan resisten ini di level 3800 sampai 4050. Mungkin teman-teman bisa nyicil di dekat-dekat 3800 lalu di hold beberapa hari atau beberapa minggu, jual di dekat-dekat 4000 atau 3900-an. Bisa dapat 3 atau 4% ya dalam jangka waktu tersebut. Itu untuk BBRI, dan BBRI pun untuk jangka panjang juga masih bagus kalau teman-teman mau masuk, karena BBRI ini kita tahu sendiri dia tuh memegang holding UMKM, jadi bagus banget, dipercaya pemerintah buat megang UMKM, jadi prospeknya ke depan masih bagus buat BBRI. Apalagi dia sekarang menjadi sponsor di Liga 1 yang sebentar lagi bakal bergulir. Itu tentunya bisa mempengaruhi pergerakan saham dari BBRI sendiri. Untuk BBRI rencananya plannya seperti itu, cicil di 3800 atau 3700, jual 3 atau 4% kalau mau swing trading. Kalau mau investasi juga belinya di area ini. Kemudian ada Akra. Akra ini juga bagus banget ya. Dia masih uptrend mulai pertengahan Juli kemarin, masih uptrend. Kemudian kemarin Jumat ditutup menguat 90 poin ke level 3810. Sebenarnya untuk Akra ini resistennya sih masih jauh. Dia punya resisten di 3980 yang pernah dia capai pada bulan Oktober 2019. Nah, setelah itu dia terus turun sampai puncaknya tuh tanggal berapa nih? Lo 1370 ini. Nah, 1300 tanggal 24 Maret waktu kenceng-kencengnya COVID yang juga berimbas pada IHSG. Nah, kemudian dia terus naik ya. Terus melakukan tren naik bagus banget. Ini kuat banget ya Akra. Apalagi dia kan ini sektornya tuh yang paling kuat tuh minyak. Harga minyak tuh juga masih bagus. Jadi ini bagus banget kalau mau swing, bisa dicicil selama di atas EMA 20-nya. Target terdekat di 3980. Kalau mau di hold jangka panjang sih bisa ke 4240, bisa ke 4910. Tapi emang butuh waktu karena dia semenjak Maret 2021 masih sideways ya di 3660 sampai 2990. Oke, ketika break ini juga lumayan larinya kencang
langsung sempat ke high-nya ini 3890. Dan MACD-nya pun juga udah mulai golden cross nih, bagus banget. Kenaikannya kemarin juga disertai volume. Jadi Akra masih bagus banget buat diperhatikan ya. Kemudian ada BRPT. BRPT ini kemarin sesuai prediksi dia bakal terhenti penurunannya di 1035. Meskipun dia sempat dibawa ke 1025, tapi kemudian dia rebound dan ditutup di 1060. Ya, teman-teman yang mungkin di klub nyimak ini bagus banget. Kemarin saya notice juga kalau mantul di area 1035 bisa ambil posisi. Ya kan kalau dapat di 1035 atau 1040 udah dapat 2%-an kan sudah lumayan. Ini targetnya sih untuk swing ke 1120 1125-an ya. Untuk swing itu masih ada 60 sekian poin, bisa 4 sampai 5%-an untuk BRPT. Ini juga dia kuatnya di oil. Akra BRPT ini kuat di oil, jadi masih bagus banget. Kemudian ada ASI. Jadi kemarin break trendline-nya tanggal 18 Agustus, tapi kemudian terus koreksi dan kemarin pun ditutup melemah 50 poin ke level 5050. ASI ini kita tunggu aja dia ke 5000 atau 4975-an di level sini. Ketika dia mantul, nah kita bisa ikut ambil posisi ya, karena level 5000 sampai 4975 ini kuat banget. Ini pun MA20 sama MA60-nya berada di 4989 sama 4981. Itu di antara tik 4975 sama tik 5000. Jadi ini emang jadi support kuat banget buat ASI. Bagi teman-teman yang mau masuk bisa perhatikan di dekat-dekat level ini. Kemudian ada XL ini juga bagus banget. Dia masih uptrend ya. Dia masih uptrend sejak akhir Juli kemarin. Dia ini patuh banget terhadap MA60-nya. Di MA60-nya dia masih patuh banget, dia terlihat di sini. Ketika dia break MA60 dia naiknya kenceng banget. Terus waktu koreksi penurunan dia tertahan di MA60 dan terus menjadikan MA60 jadi support. Dan bener aja kemarin dia sempat dibawa ke bawah MA60. Kemarin MA60-nya ada di 2587. Kemarin dia sempat dibawa ke 2570. Namun kemudian balik lagi ke atas. Ini bisa jadi pertanda sinyal rebound karena dia mempunyai ekor yang sangat panjang. Ini menandakan kemarin dia turun dulu baru naik. Jadi teman-teman yang belum begitu paham candle bisa dicek dengan time frame yang lebih kecil. Pasti dia kemarin turun dulu baru naik. Kita ambil di time frame 15 menitan ya. Nah kan di sini terlihat dia opennya di sini, open di sini, dia turun dulu baru naik. Nah itu sinyal-sinyal reversal tuh seperti itu. Dia kemarin dibawa ke 2570 tuh di jam bentar. 15. Oh, mulainya sini ya. Sorry gak sampai sini. Tanggal 2
tanggal 27. Mulainya di sini. Nah, di sini dia opening buat turun, kemudian naik, turun, naik terus. Nah, jadi ketika kita bingung melihat menerjemahkan candle harian, kok ini merah kok bisa dibilang reversal sih. Nah, kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil seperti tadi. Contoh Excel ini masih bagus banget kalau mau koleksi, cicil aja sampai deket-deket MA60-nya di 2590-an. Dicicil aja. Masih bagus banget potensinya. Mungkin seminggu 2 minggu bisa 5 sampai 8% ini. Tapi tetap jaga stop loss ya, jangan ketika saya ngomong potensial profitnya teman-teman cuma melihat itu tidak memandang stop loss. Nah, stop lossnya tuh ada di 2540-an. Kemudian ada era ini masih downtrend ya, dari awal Agustus dia downtrend. Dia sempat ke 680, kemudian sekarang di 655. Sebenarnya kemarin dia sempat dibawa ke 550 atau satu tick di atas support kuatnya di 545. Ini teman-teman juga bisa pantau era karena dia sudah dekat di support kuatnya. Dia ada potensi reversal di sini. Ini risk rewardnya juga lumayan bagus karena kita bisa cek history. Ketika dia turun terhenti di sini di support kuatnya, dia mantulnya cukup tinggi. Kemudian ini tanggal berapa nih, tanggal 19 Juli juga dia ke 550 mantul, kenaikannya cukup tinggi juga. Nah, ini bisa jadi di era bakal berulang. Tapi kalau udah deket-deket level support ini tuh risk rewardnya gede banget, gede di rewardnya maksudnya. Risknya pun kita juga bisa ambil aja di 2 tick di bawah ini atau di 535. 53 ini jadi stop loss. Untuk target price nya terdekat di 585 610. Itu target terdekat. Bisa dilihat itu kayak kita bisa membatasi risiko loss kita tuh cuma 2-3%, tapi potensial profit kita bisa sampai 5 bahkan 10%. Itu untuk era. Tunggu momentumnya aja kalau mau lebih amannya. Kemudian CPIN ini masih menjadikan level 6575 sama 6400 jadi momok yang cukup kuat ya. Mulai dari ini bulan Mei kemarin dia tertahan di sini terus di 6400 sampai 6575, dia bertahan di sekitar sini, kemudian jadi 6400 jadi resisten di sini, kemudian ketika dia break dia masih bertahan di 6575. Waktu dia koreksi juga ketika dia breakdown 6575 dia sempat reversal mantul pas banget dari 6400 tiba ke 6575 tapi terus balik arah. Nah, ya teman-teman bisa pantau JPIN tuh paling bolak-baliknya di situ. Ini risk rewardnya juga lumayan seperti era tadi. Ini merah kemungkinan kita bisa jual sampai 6400, jual ke atas ke 6550 atau 6500 juga udah lumayan dari 6400 ke sana. Ini buat tektokan aja sih. Kalau buat apa jangka panjang kayaknya belum begitu menarik nih karena masih sideways. Tapi sebenarnya ini sideways-nya sih masih bagus ya, masih uptrend dari bulan Juni kemarin. Dia membentuk higher low. Nah, ini nanti dia kemana, turnya sampai mana. Kemudian dia membentuk higher high di sini juga masih menandakan adanya
uptrend. Jadi saya di sini, low-nya di sini, terus di sini bentuk apa namanya, higher low, terus ini higher high. Jadi gambarnya seperti ini. Itu untuk Cepin. Kemudian ini ada Medco. Medco belum kita bahas tadi ya. Medco. Nah, Medco ini kan masih turun banget. Dia kemarin sempat rebound dengan volume yang cukup tinggi. Kami kemudian didistribusi juga dengan volume yang cukup tinggi. Nah, terus ini masih sideways ya, ini itu apa? Di 2526 sideways, 27 dia turun. Nah, ini kita bisa pantau ya, ditungguin aja di deket-deket 430-an. Jangan diambil sekarang karena dia penurunannya disertai kenaikan volume. Ini jangan dimasukin dulu kalau kita nggak punya waktu buat mantau waktu live trade. Nah, ini mungkin bisa jadi juga digoreng, tapi melihat bentuk candlenya dan volume seperti ini, kemungkinan ini dibuat turun dari segi pandang swing ya. Kalau dari segi pandang day trader, kita nggak bisa menganalisa karena emang harus dianalisa waktu jam market berjalan. Untuk Medco plannya itu kita tunggu di 430-an. Kemudian MDKA. MDKA ini kemarin uptrend banget dari bulan April ya. Bulan April dia sempat terendah di 2090, lalu sempat dibawa ke 3240. Lumayan banget kenaikannya lah, 50%. Nah, kemudian dia terus turun dan sekarang dia mengalami sideways dalam downtrendnya. Nah, kalau sideways dalam downtrend tuh ada beberapa kemungkinan. Yang paling sering tuh rectangle sama triangle, dan ini kebetulan dia bentuk triangle. Nah, untuk MDKA ini tunggu aja dia ini arahnya kemana dari segitiga ini. Nah, ini kemungkinan sih dari MACD-nya sih ke atas ya, bakal ke atas, tapi kita tunggu dia keluar dari segitiga ini, arahnya dia mau kemana. Mungkin kalau dia beneran ke atas, dia bisa menuju ke 2910 lagi, atau teman-teman yang agak konservatif bisa jual di 2800-an kalau teman-teman mau masuk. Tapi untuk masuknya kapan, kita tunggu dia keluar posisi dari segitiga, apakah dia bakal ke atas atau bakal ke bawah. Baik, sekian dari saya, Pak Bejo. Terima kasih.